Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ini saya Fajar Maulana bersama teman-teman saya ingin membahas sedikit tentang virtual machine. Apa sih virtual machine itu, bagaimana kegunaannya, apa keuntungannya, dan bagaimana penerapannya. Yang pertama itu kita bahas apa sih itu virtual machine. Jadi, virtual machine atau dikenal dengan mesin virtual merupakan sebuah rekayasa perangkat lunak ataupun software yang dapat berperan seperti komputer fisik. Nah, jadi dengan menggunakan virtual machine ini, kita dapat melakukan apapun menggunakan sebuah software dan bisa melakukan aktivitas apapun seperti komputer fisik pada umumnya. Peran yang bisa dilakukan pada virtual machine ini dapat menjalankan tugas-tugas komputer pada umumnya seperti menjalankan aplikasi, program, pengelolaan apapun, dan pengolahan yang sifatnya terselesaikan dengan komputerisasi. Apa yang dibangun dengan virtual machine ini menyatakan fungsi perangkat yang divirtualisasikan. Contohnya itu adalah log, memori, file disk, dan konfigurasi lainnya dibuat dengan rekayasa. Layaknya terdapat rumah di dalam rumah adalah gambaran dari implementasi teknologi ini. Maksudnya rumah dalam rumah itu adalah kita dapat menggunakan sistem operasi di dalam sistem operasi. Jadi kita menggunakan sistem operasi secara bersamaan. Nah, virtual machine ini dalam ilmu komputer merupakan implementasi perangkat lunak dari satu mesin komputer yang mampu menjalankan program yang sama, layaknya sebuah komputer asli. Virtual machine ini didasarkan terhadap arsitektur komputer dan menyediakan fungsionalitas komputer fisik. Implementasi dari virtual machine ini melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, bahkan kombinasi keduanya. Nah, lalu bagaimanakah sejarahnya? Bagaimana awalnya virtual machine ini dibuat? Jadi, virtual machine ini adalah dibuat oleh sosok yang bernama Gerald J. Poppet bersama Robert P. Goldberg di tahun 1974. Virtual machine ini sebagai satu duplikat yang efisien dan terisolasi dari satu mesin asli. Di masa yang sekarang ini, virtual machine yang beredar mampu melakukan simulasi perangkat keras walaupun tidak ada perangkat keras aslinya sekalipun. Nah, virtual machine ini memiliki dua jenis. Yang pertama itu adalah sistem virtual machine. Berbeda dengan virtual memory, virtual machine yang jenis ini memberikan hak kepada pengguna dalam menulis instruksi. Pendekatan ini tentu memiliki keunggulan seperti mampu menambahkan perangkat input ataupun output yang tidak diizinkan dalam sistem standar. Penggunaan virtual machine ini mendukung sistem operasi tamu yang terpisah tertentu sangat populer dalam embedded system atau sistem tertanam. Penggunaan yang paling umum ialah menjalankan sistem operasi secara real time atau secara waktu nyata, bersamaan dengan sistem operasi lain yang tengah dijalankan. Penggunaan virtual machine ini paling banyak digunakan dengan menggunakan sistem operasi seperti Linux dan Windows, tapi banyak juga sekarang yang menggunakan sistem operasi lain seperti Android, OS, dan apapun yang merupakan jenis dari sistem operasi. Nah, yang jenis kedua yaitu adalah proses virtual machine. Sebuah proses virtual machine disebut sebagai application virtual machine atau managed runtime environment yang berjalan sebagai aplikasi normal di suatu sistem operasi dan mendukung suatu proses yang berjalan. Virtual machine yang satu ini diimplementasikan menggunakan interpreter dan kinerja yang cukup sebanding dengan bahasa pemrograman yang dikompilasi yang mampu dicapai dengan menggunakan just-in-time compilation. Jenis virtual machine yang satu ini kian populer dengan bahasa pemrograman Java yang berhasil diimplementasikan menggunakan virtual machine Java. Nah, bahasa pemrograman Java ini memang
memang banyak kegunaannya sehingga bahasa pemrograman ini disebut sebagai universal. Ada juga contoh lainnya seperti .NET Framework yang berjalan pada virtual machine disebut dengan Common Language Runtime. Jadi semua ini bisa berfungsi sebagai lapisan abstraksi terhadap berbagai macam bahasa komputer. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rico Tirmidzi akan melanjutkan presentasi atau penyampaian materi dari teman saya sebelumnya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa virtual machine atau mesin virtual dari ilmu komputer merupakan sebuah implementasi perangkat lunak dari suatu sistem komputer atau sebuah mesin komputer yang mampu menjalankan program yang sama, layaknya sebuah program aplikasi. Nah, dari itu muncul sebuah pertanyaan, kalau memang komputer sudah memiliki fungsinya masing-masing, lalu untuk apa virtual komputer atau virtual machine dibuat? Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi dari virtual machine. Yang pertama adalah berganti ke versi sistem operasi yang lebih baru. Maksudnya apa? Di sini sudah jelas berganti ke versi sistem operasi yang lebih baru dengan menggunakan virtual machine. Pengguna bisa melakukan adopsi metode yang aman untuk menjalankan versi pengembangan. Contohnya nih, sistem operasi kita Windows 10 dan kita mau mencoba Windows 8. Untuk itu kita menggunakan virtual machine. Dengan adanya metode ini, memungkinkan para pengguna untuk melakukan uji coba terhadap sistem operasi Windows yang bukan host atau murid dari operasi sistemnya sendiri, ke versi yang lainnya. Yang selanjutnya adalah virtualisasi dari laptop pengguna. Ada kecenderungan yang muncul di kalangan komunitas IT, di mana pengguna menyimpan aplikasi desktop dan sistem operasi di dalam sebuah virtual machine yang terpisah dari server dan menggunakan personal komputer atau PC sebagai thin client ke server. Setiap pengguna terisolisasi dari semua pengguna yang lain dengan menggunakan bantuan teknologi virtual machine dan pemilihan aplikasi yang dialihkan dari setiap desktop ke data center. Selanjutnya adalah melakukan pengujian dengan sistem operasi yang berbeda. Apa maksudnya di sini? Pengguna juga bisa dengan mudah menginstal distribusi Linux misalnya yang berbeda atau sistem operasi lain yang kurang dikenal dalam virtual machine. Dalam virtual machine dalam melakukan suatu bentuk eksperimen dan memahaminya, bagaimana sistem operasi tersebut bekerja. Beberapa sistem operasi bisa berjalan di server yang sama, sehingga bisa menghilangkan kebutuhan dalam mendedikasikan satu fisik server ke satu aplikasi saja. Selanjutnya adalah melakukan tahap pengujian software di banyak platform yang berbeda. Ini sejalan dengan yang ketiga tadi. Pada saat dibutuhkan adanya suatu pengujian, apakah suatu aplikasi bisa bekerja pada sistem operasi atau hanya bisa bekerja di beberapa versi sistem operasi seperti Windows. Pengguna bisa dengan mudah menginstal di masing-masing virtual machine, dibandingkan harus menginstal di banyak komputer yang berbeda. Selanjutnya adalah kompilasi server yang berbeda dalam pengujian bisnis. Dalam tujuan bisnis, dengan aplikasi yang berjalan di beberapa server yang bisa dimasukkan ke dalam virtual machine dan dijalankan pada hanya satu personal komputer, sehingga hal ini tidak menyebabkan adanya masalah keamanan yang mungkin saja bisa terjadi saat menjalankan server yang berbeda di sistem operasi yang sama. Virtual machine juga dipindahkan dari fisik server yang satu ke fisik server yang lainnya. Cara kerja virtual machine. Virtual machine bekerja dengan cara membuat layar hardware virtual pada sebuah komputer. Virtual machine akan membuat storage virtual, CPU virtual, RAM dan DVD-ROM virtual, dan berbagai macam komponen virtual yang lain yang selanjutnya dijadikan sebuah virtual machine yang utuh. Layar software yang dinamakan dengan hypervisor, inilah yang secara dinamis akan mengalokasikan resource atau sumber daya pada host komputer atau komputer fisik kita ke virtual machine yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Misal nih, kita membutuhkan RAM kita ada 8 dalam host, kemudian dalam virtual machine hanya menggunakan 2 GB. Jadi dari 8 GB tadi hanya digunakan 2 GB.
Saat virtual machine berhasil diinstal dalam sistem operasi, maka sistem operasi yang ada di virtual machine itu atau guest operating system akan berjalan secara terisolasi di sistem operasi utama atau host operating system. Setiap state dari virtual machine tersebut akan tersimpan ke dalam bentuk file yang selanjutnya bisa digandakan oleh pengguna dan dipindahkan dengan mudah. Dengan begitu, pengguna bisa menjalankan beberapa virtual machine dengan beberapa spesifikasi dan sistem operasi hanya dalam satu komputer saja. Virtual machine nih, misalnya kita sudah menginstal sebuah virtual machine dalam sebuah desktop atau PC kita. Kemudian apa sih untungnya? Apa kelebihan dari kita menginstal dari virtual machine atau mesin virtual ini? Nah, yang pertama, Command Management Interface atau CMI yang sederhana untuk semua fungsi sistem operasi. Jadi maksudnya karena kita adalah guest bukan host atau komputer asli, jadi guest hanya akan memakai yang seperlunya saja, tidak akan membebankan pada guest tersebut. Selanjutnya, memungkinkan penggunaan snapshot virtual machine sebagai pengujian. Snapshot di sini maksudnya kita bisa merekam setiap kegiatan dalam virtual machine tersebut. Selanjutnya tidak ada perangkat keras yang harus dipelihara. Ya maksudnya di sini untuk guest, tapi untuk host kita tentu harus merawat hardware kita. Selanjutnya adalah meningkatkan penggunaan perangkat keras komputer. Yang maknanya artinya di sini ada beberapa source atau dari host komputer yang tidak terlalu dipakai, jadi dimanfaatkan oleh virtual machine. Menekan biaya operasi karena kita tidak harus membeli banyak laptop, PC atau notebook hanya untuk mencoba. Kemudian ketersediaan tinggi, maksudnya di sini adalah jadi setiap virtual machine ini ibaratnya fleksibel atau bisa diinstal dalam banyak PC. Kemudian mampu menjalankan program yang mana host belum tentu bisa. Karena misalnya kita punya Windows 8, yang aplikasi yang ingin kita coba adalah yang kompatibel dengan Windows 10, maka kita bisa mencoba aplikasi tersebut dengan menggunakan virtual machine. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi kembali atau reverse saat ada kesalahan. Misal kita ada pekerjaan nih di guest, kemudian kita salah dalam mengetik, salah dalam instalasi atau apa, kemudian kita bisa reverse atau kembali ke pengaturan terakhir. Kemudian virtual machine itu aman, relatif mudah dan relatif murah. Kemudian virtual machine ini juga bisa digunakan sebagai bahan belajar. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Yang pertama adalah implementasi yang sulit bagi pemula. Maksudnya di sini kita harus menginstalasi dengan pas, sempurna, dan sesuai dengan sistem rekrutmen dari sistem operasi kita yang akan kita install. Karena selanjutnya kekurangannya adalah berat dan lambat. Maksudnya di sini karena kita menggunakan dua sistem operasi dalam satu virtual machine. Misalnya RAM akan dibebankan walaupun hanya secara dinamik ke virtual machine. Misalnya RAM kita ada 8, kita dinamikkan ke virtual machine ada 4. Jadi dia akan membagi source dari host komputer kita, jadi akan menjadi lambat untuk host kita. Kemudian belum lagi jika dari guest atau virtual machine-nya terlalu membebankan host, maka dia akan terasa berat dan lambat untuk PC kita masing-masing. Kemudian karena tadi yang saya bilang di awal, karena guest atau personal komputer kita dan virtual machine kita dan host sebagai personal komputer kita itu terisolasi, jadi penyimpanannya itu sulit karena kita harus membutuhkan beberapa tools agar dapat menyimpan atau menyalin dari guest ke host atau sebaliknya. Kemudian bergantung pada host di sini, maksudnya jika host mati, maka guest tidak bisa dimainkan atau digunakan. Overhead ini itu sejalan dengan berat dan lambat. Karena terlalu berat aplikasi atau terlalu besar beban pada prosesor, maka PC bisa overhead. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Abdullah Fattah, BP 1811512031. Di sini saya akan melanjutkan dari materi presentasi yang telah dipresentasikan oleh kelompok saya sebelumnya.
yaitu pada bagian contoh aplikasi atau software virtual machine. Di sini saya membuat 6 buah contoh, diantaranya yang pertama VirtualBox, kedua Parallel, ketiga VMware, keempat Qemu, 5 Microsoft Virtual PC, dan keenam Android Emulator. Langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu VirtualBox. Di sini VirtualBox itu adalah aplikasi perangkat lunak virtualisasi yang bisa dipergunakan dalam mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Maksudnya itu kita bisa membuat dual OS yang terdapat dalam satu PC. Ketika kita menggunakan Windows, kita bisa menggunakan OS lainnya seperti Linux tanpa menguninstall Windows terlebih dahulu. Kita sebutkan saja contohnya, yaitu apabila seseorang memiliki sistem operasi Microsoft Windows yang terpasang dalam komputer, maka seseorang tersebut bisa juga menjalankan sistem operasi lain yang diinginkan pada operasi Microsoft Windows. Fungsi ini sangat penting apabila seseorang melakukan suatu uji coba dan simulasi instalasi suatu sistem, tanpa harus kehilangan sistem yang sudah ada. Yang selanjutnya yaitu Parallels. Parallels ini sebenarnya mirip dengan VirtualBox, tapi bedanya di sini, desktop ini digunakan pada Mac atau pada OS Apple, yang merupakan sebuah perangkat lunak virtualisasi perangkat keras yang ditujukan untuk Macintosh dengan prosesor Intel. Pengaman software ini adalah Parallels.inc. Selanjutnya yaitu VMware. VMware Workstation adalah suatu perangkat lunak virtualisasi untuk arsitektur komputer x64 dan x8-64 yang dikembangkan oleh VMware itu sendiri, yang menjadi bagian dari EMC Corporation. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat banyak komputer virtual dan digunakan secara simultan dengan sistem operasi yang digunakan. Lanjut, Qemu. Qemu adalah singkatan dari Quick Emulator, yaitu emulator yang tidak berbayar dan dikembangkan dengan open source yang melakukan virtualisasi perangkat keras. Qemu menjadi mesin virtual monitor yang dihosting, mengemulasi prosesor, dan mesin pada Qemu diterjemahkan dalam bentuk biner yang dinamis dan menyediakan satu set perangkat keras dan model perangkat yang berbeda bagi mesin, di mana mesin ini mampu menjalankan berbagai macam sistem operasi. Hal ini juga bisa digunakan dengan KVM dalam menjalankan mesin virtual dengan kecepatan yang mendekati aslinya. Qemu bisa melakukan emulasi terhadap proses tingkat pengguna, yang memungkinkan aplikasi dikompilasi dalam satu arsitektur untuk dijalankan pada yang lainnya. Next, Microsoft Virtual PC. Microsoft Virtual PC merupakan suatu program virtualisasi yang dijalankan pada PC yang berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan bisa dijalankan di atas komputer Apple yang berbasis operasi macOS. Pada awalnya, aplikasi ini ditulis oleh Synaptics, namun selanjutnya diakuisisi oleh Microsoft Corporation hingga sekarang. Dan yang terakhir yaitu Android Emulator. Belakangan ini, peminat game yang berbasis mobile phone mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tapi, terkadang beberapa orang tidak puas hanya bermain game mobile pada ponsel mereka. Hal ini menyebabkan terciptalah sebuah aplikasi yang berbasis virtual machine atau yang biasa digunakan, maksudnya dikenal dengan Android Emulator. Emulator ini sedikit berbeda dengan Qemu, di mana Android Emulator ini memiliki fungsi yang sama persis layaknya smartphone Android. Dalam artian, Anda bisa menjalankan sebuah ponsel Android di dalam PC Anda. Lalu lanjut, contoh-contoh dari Android Emulator ini dapat mendownload aplikasi pada Play Store seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan game yang terdapat pada Play Store. Beberapa contoh diantaranya yaitu LD Player, Memu, Nox, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang simulasi dari contoh virtual machine itu sendiri. Di sini saya telah memiliki dua buah contoh, yaitu yang pertama Oracle VM VirtualBox dan yang kedua LD Player. Sudah saya jelaskan tadi, LD Player merupakan contoh dari Android Emulator. Baiklah, di sini saya tidak akan membahas tentang Oracle VM VirtualBox karena saya tidak memiliki software Linux itu sendiri. Dan kita akan melanjutkannya pada LD Player. Bisa kita buka. Tampilannya seperti ini. Nah, baiklah, kita setelah melihat bagaimana tampilan LD Player itu sendiri sangat persis sama dengan HP Android pada umumnya. Di sini kita juga bisa melihat tampilan seperti jaringan Wi-Fi, Bluetooth, SIM card, airplane mode, location, dan lain-lain.
Di sini juga terdapat beberapa aplikasi bawaan Android lainnya seperti Play Store, Browser, Gallery, Play Games, dan lain-lain. Kita bisa lihat pada tampilan Play Store, tidak ada beda yang signifikan terlihat seperti yang terdapat pada Android pada umumnya. Di sini kita juga bisa melihat berbagai macam aplikasi yang dapat di-download, contohnya Instagram. Jadi kita bisa menginstal Instagram layaknya Android pada HP biasa. Di sini saya telah menyediakan dua buah aplikasi. Yang pertama yaitu sebuah aplikasi game dan Facebook. Seperti biasa kita bisa menjalankan Facebook. Tampilan loading. Dan di sini kita akan diminta memasukkan username atau password dari Facebook kita. Seperti itulah tampilan dari Android Emulator, di mana kita tidak perlu menggunakan HP kita untuk bermain atau menggunakan sosial media atau fitur-fitur yang terdapat dalam HP. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.